Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai proposal kegiatan, utamanya tentang sistematika proposal kegiatan. Apa saja yang harus kita ketahui? Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu proposal kegiatan. Proposal kegiatan merupakan rancangan kegiatan yang akan dilangsungkan dalam bentuk tulisan dengan cara yang sistematis dan terperinci. Proposal kegiatan disusun untuk memperoleh persetujuan pihak lain. Jadi proposal digunakan untuk memperoleh persetujuan atau izin yang nantinya akan membantu kerjasama dari pihak-pihak tertentu. Jadi proposal itu adalah rancangan yang ditulis secara sistematis dan untuk salah satunya adalah untuk meminta persetujuan atau izin. Lalu proposal kegiatan dapat dituangkan dalam bentuk rancangan kerja dalam proses pembuatannya dijalankan untuk meminta izin dan atau sponsor. Jadi nanti setelah meminta izin mendapatkan sponsor dan nanti sponsor tersebut bisa membantu secara finansial maupun non finansial. Finansial bisa berupa uang, non finansial bisa berupa izin. Selain itu, proposal kegiatan juga ditujukan pada pihak-pihak yang berhubungan dalam suatu kegiatan, misalkan dalam pengajuan bisnis, pengajuan dana, proyek, hingga penelitian. Nah, di sini ada 3 pengertian yang ditawarkan atau yang diungkapkan. Menurut Hasnun Anwar tahun 2004, proposal adalah serangkaian rencana yang disusun dan dibuat untuk kegiatan tertentu. Misalnya pada kegiatan seminar, kompetisi, dan lain sebagainya. Jadi, Pak Hasnun Anwar ini beranggapan bahwa proposal itu dibuat untuk sebuah kegiatan yang sifatnya keilmuan. Lalu ada Jai tahun 2006, definisi proposal kegiatan merupakan bentuk alat bantu manajemen standar agar manajemen dapat berfungsi secara efisien dalam melakukan pengelolaan kegiatan. Seperti yang kita ketahui di awal tadi bahwa proposal kegiatan merupakan rancangan. Nah, dari rancangan ini kita bisa melihat kira-kira mana yang perlu ditekan atau mana yang perlu dikuatkan dan mana yang perlu disingkirkan. Oleh karenanya, hal tersebut dilakukan agar kegiatan yang kita lakukan nanti itu bisa lebih efisien dan dapat dimaksimalkan, seperti itu. Selanjutnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia menuliskan bahwa proposal kegiatan adalah serangkaian rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Nah, di sini ada rencana yang dituangkan dalam rancangan. Jadi ini baru rencana dan rancangannya juga harus sistematis. Sistematis berarti sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tugasnya, lalu matang dan diteliti yang dibuahkan oleh peneliti melaksanakan kegiatan penelitian. Jadi proposal itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ternyata juga bisa mencakup sebuah penelitian ya, baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proposal kegiatan itu bukan cuma terkait dengan kegiatan-kegiatan, tapi juga dengan, faktor lain atau faktor ilmiah, yakni penelitian. Selanjutnya jenis-jenis proposal itu ada 4. Yang pertama proposal bisnis, fungsinya ya untuk melakukan, pekerjaan di dunia bisnis ya. Contohnya di sini ada, proposal pendirian suatu usaha. Nah, usahanya mau bergerak di bidang apa, lalu apa namanya, tempatnya di mana, lalu pasarnya di mana. Nah, itu nanti ditulis atau dituangkan dalam proposal bisnis. Selanjutnya ada proposal proyek. Proposal proyek merupakan proposal yang dibuat untuk menjalankan sebuah kegiatan tertentu. Ini juga ada kaitannya dengan, proposal bisnis biasanya seperti itu. Nah, proposal proyek itu biasanya, dituangkan dalam bentuk, kegiatan-kegiatan yang sifatnya langsung. Misalkan di sini ada pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, dan lain sebagainya. Jadi, hal-hal yang sifatnya sangat teknis seperti itu. Selanjutnya ada proposal penelitian. Penelitian ini merupakan proposal yang dilakukan untuk kegiatan akademisi. Di sini misalkan untuk skripsi, misalkan sebelum menulis skripsi, teman-teman mahasiswa harus membuat sebuah proposal penelitian terdiri dari 3 bab yang isinya penelitian tersebut dilakukan untuk apa, lalu di mana, kapan, berapa biayanya, apa metodenya, lalu kira-kira bisa selesai berapa lama dan lain sebagainya. Jika proposal penelitian ini disetujui, maka baru boleh dilanjutkan pada proses penulisan kegiatan atau pada proses penulisan skripsi. Selanjutnya, proposal kegiatan dilakukan untuk suatu kegiatan berupa pengajuan rencana baik individu maupun kelompok.
proposal kegiatan ini untuk mengajukan dana atau menentukan izin. Nah, sebagai kompensasi penyelenggara kegiatan biasanya menawarkan sesuatu yang bermanfaat bagi donatur. Jadi, kalau saya mengadakan sebuah kegiatan, saya membuat proposal kegiatan. Nah, di dalamnya saya juga harus memberikan sebuah tawaran kepada donatur atau sponsor. Jangan sampai nanti saya meminta izin atau meminta donasi dari mereka, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa, seperti itu. Selanjutnya tujuan proposal itu ada 5. Yang pertama mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan supaya dapat melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua, apabila proposal tersebut meminta pengajuan dana, maka proposal tersebut akan mendapatkan bantuan dana dari pihak sponsor. Selanjutnya, untuk mendapatkan dukungan dari pihak yang berkaitan, kita juga harus membuat sebuah proposal kegiatan. Lalu apabila berkaitan dengan proposal proyek pemerintah, maka proposal bertujuan untuk melakukan tender atau lelang pada proyek-proyek tersebut. Jadi, semakin baik proposal, semakin kemungkinannya semakin tinggi untuk diterima pada proses lelang. Lalu untuk mendapatkan penawaran kerja sama bisnis apabila berkaitan dengan proposal bisnis, seperti itu. Lalu fungsi proposal yang pertama adalah sebagai pengajuan rencana kegiatan dari lembaga-lembaga pemerintah atau swasta. Yang kedua dapat digunakan untuk mengadakan acara seperti pelatihan, seminar, perlombaan, dan sebagainya. Lalu sebagai pengajuan permohonan dana kepada pihak sponsor. Lalu yang terakhir adalah sebagai data manajemen dalam mengadakan acara dan kegiatan. Jadi yang terakhir di sini data manajemen. Jadi manajemen bisa tahu kira-kira besaran uang yang digunakan untuk kegiatan ini berapa dan kira-kira apakah uang yang dikeluarkan itu bermanfaat bagi manajemen atau perusahaan tersebut. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan untuk proposal kegiatan. Kelebihannya, proposal merupakan dokumen penting untuk membantu menumbuhkan hubungan profesional antara pihak satu dengan pihak yang lain terkait dengan sebuah kegiatan. Kelebihan yang kedua, proposal dapat memfasilitasi kata-kata yang tepat untuk konsep atau suatu ide. Jadi, kalau kita mau buat sebuah proposal, kita harus membuat konsep dulu dan konsep tersebut harus dituangkan dalam bentuk kata-kata supaya nanti kata-kata yang kita buat dapat membuat sponsor kita terpengaruh dan mau memberikan dananya atau donasinya kepada kita. Lalu selanjutnya, proposal memiliki kerangka kerja yang menetapkan ide-ide formal untuk pemahaman yang lebih jelas dalam kegiatan kepada si pemberi dana. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kalau idenya sudah matang, idenya bagus, lalu si pemberi dana ini memahami apa yang kita inginkan, maka kemungkinan dana akan diberikan untuk kegiatan kita. Lalu yang terakhir, proposal yang berhasil berarti bantuan keuangan bagi organisasi untuk tumbuh dan merefleksikan proyek-proyek atau ide-ide tersebut. Nah, jadi kalau tadi seperti yang saya sampaikan, kalau proposalnya bagus, maka si investor ini setuju atau mengerti dan setuju sehingga mau mendonasikan atau mau meletakkan atau menginvestasikan uangnya ke kegiatan kita. Lalu minusnya, merencanakan masalah. Meskipun ada ide bagus, ketika Anda mencoba merencanakannya secara luas, Anda mungkin akan menghadapi banyak tantangan yang tak terduga. Pasti, walaupun proposal kita buat sebagus mungkin, kita bikin ada dana tak terduga, lalu kita buat ada rencana anggaran ini dan itu, tapi mungkin saja di suatu saat pelaksanaan kegiatan mungkin ada yang tidak kita pahami. Misalkan kalau Anda melakukan kegiatan di luar ruangan, mungkin Anda harus mempertimbangkan atau harus membuat skenario jika terjadi hujan atau jika terjadi panas terik seperti itu. Jadi kegiatan Anda tetap kondusif meskipun cuacanya tidak bersahabat bagi lingkungan sekitar atau bagi penonton atau pengunjung seperti itu. Atau misalkan jika Anda ada di dalam ruangan, bagaimana caranya dalam ruangan tersebut supaya nyaman berarti harus ada pendingin atau penyejuk ruangan atau penyejuk udara. Nah, bagaimana jika ternyata terjadi mati listrik? Nah, seperti itu. Nah, pihak panitia harus dapat merencanakan kegiatan tersebut supaya lancar meskipun mungkin ada hal yang tidak terduga. Lalu sering ada tenggat waktu yang ketat dan proposal mungkin ditolak. Nah, tenggat waktu yang ketat ini berarti roadmap-nya atau peta jalannya sangat padat. Jadi tidak boleh ada meleset sedikit pun. Misalkan hari ini harusnya kita sudah masuk ke proses sponsor, tapi ternyata proses sponsornya
terlambat 1 hari. Nah, itu sudah dapat mungkin dihindarkan. Lalu proposal mungkin bisa tertolak karena apa tadi? Karena ya tadi, pihak sponsor tidak mendapatkan apa namanya, keuntungan dari apa yang mereka keluarkan dalam proposal kita atau dalam kegiatan kita. Makanya dalam pembuatan proposal, minimal si sponsor mendapatkan keuntungan, seperti itu. Selanjutnya, proposal kegiatan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yakni dasar pemikiran. Jangan sampai kita tidak punya dasar pemikiran, dibuatnya proposal, kira-kira apa yang mendasari kita untuk membuat sebuah kegiatan tersebut. Lalu latar belakang alasan, kenapa kita harus membuat dan perlu diadakan sebuah kegiatan tersebut. Mengapa ada kegiatan bakti sosial? Oh, mungkin karena memang lingkungan sosial di situ perlu mendapatkan suntikan dana atau suntikan logistik untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Atau yang ketiga, tujuan kegiatan harus tepat sasaran lewat kegiatan tersebut. Lalu bentuk kegiatan atau metode pelaksanaannya juga harus jelas, jangan sampai nanti abstrak. Bentuk kegiatannya dilakukan secara masif misalkan, lalu bagaimana cara mengkoordinir orang yang banyak, nah itu juga. Waktu dan tempat kegiatan juga harus diperhatikan, jangan sampai nanti waktunya misalkan Anda memasukkan atau melibatkan 1.000 orang, maka waktu dan tempat harus dipertimbangkan, jangan sampai nanti 1.000 orang itu datang secara bersama-sama sehingga tempatnya tidak cukup dan orang yang atau panitianya tidak mampu untuk mengendalikan massa. Selanjutnya, jadwal kegiatan juga harus runtut dan harus jelas supaya nanti, peta jalannya atau, kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan urutan. Nah, seperti itu ya. Lalu peserta kegiatan tadi seperti yang saya sampaikan, peserta kegiatannya harus jelas, siapa orangnya, lalu pasarnya di mana, apakah mungkin dia, anak sekolah, atau mungkin dia mahasiswa, atau mungkin pekerja, atau mungkin orang umum, itu harus ditegaskan dan harus juga disampaikan bahwa maksimal kegiatan ini hanya bisa diikuti oleh misalkan 1.000 orang seperti itu. Maka jangan sampai lebih dari 1.000 orang karena mungkin nanti akan berpengaruh pada tempat dan logistik. Selanjutnya biaya kegiatan, nah otomatis kalau biaya atau orangnya banyak, otomatis biayanya juga akan membengkak. Nah pasti di sini akan berfokus juga pada dana yang masuk. Nah dana yang masuk dan dana yang keluar untuk kegiatan harus seimbang kalau bisa seperti itu. Panitia dan penyelenggara adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam kegiatan. Jadi panitianya harus selektif dan panitianya harus dapat standby dalam kegiatan tersebut, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun nanti pada tahap evaluasi. Lalu penutup memuat rumusan harapan penyelenggara agar kegiatan tersebut sukses, tempat dan tanggal penyusunan proposal, ada tanda tangan yang ada di situ, ada ketua penanggung jawab, ada sekretaris, ada semuanya atasan-atasan, lalu nama jelas penanggung jawab. Nah, di sini juga yang penting ada nama-nama yang dianggap mempunyai power sehingga kegiatan tersebut atau proposal tersebut bisa disetujui atau bisa didanai oleh para sponsor. Nah, di sini adalah sistematikanya. Sistematikanya untuk proposal kegiatan ini sangat mudah. Kita menggunakan ukuran kertas A4 dengan panjang 21, lebar 21 kali panjangnya 29,7 cm. Lalu untuk batas tepi atau piasnya yakni 4 di atas, lalu ada 4 di kiri, lalu bawahnya 3 dan kanannya juga 3. Ini mudah, ini normal. Lalu untuk huruf menggunakan huruf yang normal yakni Times New Roman ukuran 12 dengan spasinya double atau 2, lalu dengan before and after-nya 0. Jadi 2 murni ya, bukan 2 dengan before and after-nya yang lebih. Jadi 2 murni, 2 spasi murni dengan before and after-nya 0. Seperti itu. Lalu beginilah contoh sampulnya. Di atas ada logo Universitas Indraprasta, lalu di situ ada judulnya. Setelah judul nanti ada nama, lalu nanti ada program studinya, lalu ada tahunnya. Setelah itu pada lembar ke-6 atau lembar pemeriksa di situ ada proposal kegiatan, namanya dijelaskan, lalu siapa yang memeriksa, lalu siapa ketuanya, lalu mengetahui program studi atau mengetahui ketua program studi. Selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi memuat hal-hal sebagai berikut, yakni ada 3 bab dalam
proposal kegiatan. Yang pertama ada pendahuluan, rancangan kegiatan, dan penutup. Pendahuluan diisi oleh latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup, indikator keberhasilan. Nah, ini penting kalau kegiatan tersebut dinyatakan berhasil jika apa. Nah, di sini ada di indikator keberhasilan. Lalu tahapan kegiatan dan pembiayaan ini juga penting, jangan sampai pembiayaannya melebihi dari yang ditentukan atau tidak logis. Nah, di sini ada faktor kelogisan, jangan sampai nanti kegiatannya sepertinya biasa saja tapi ternyata membuat atau membutuhkan biaya yang besar. Lalu rancangan kegiatan, di sini ada waktu dan tempat seperti yang tadi saya sampaikan, atau pelaksana kegiatan, siapa-siapa yang melaksanakan kegiatan. Lalu ada jadwal kegiatan, metode kegiatan, lalu peta risiko kegiatan. Nah, ini penting supaya nanti kita tahu tadi skenario jika terjadi hujan bagaimana, jika terjadi panas terik bagaimana, jika listriknya padam bagaimana, dan lain sebagainya. Lalu penutup berisi simpulan dan saran, jangan lupa daftar pustaka dan lampiran. Lalu, nah di sini ada nama kegiatan, tadi sudah disampaikan nama kegiatan pada judul, nama kegiatannya bisa memunculkan rasa ingin tahu supaya nanti proposalnya dipahami atau merasa penasaran gitu ya. Bagaimana caranya supaya para investor atau para donatur merasa penasaran dengan kegiatan tersebut dengan hanya membaca judul sudah penasaran seperti itu. Lalu pendahuluan berisi alasan mengapa suatu kegiatan tersebut dilaksanakan, tujuan kegiatan untuk berfungsi mengarahkan dan memfokuskan kegiatan dilaksanakan, lalu ada sasaran kegiatan siapa-siapa saja, indikator keberhasilan. Nah, di sini ada tahap observasi, lalu tahap persiapan, lalu ada tahap pelaksanaan dan evaluasi seperti yang tadi saya sampaikan. Pembiayaan juga demikian, harus jelas dan harus logis. Lalu rancangan kegiatan, tempat dan waktu harus jelas, susunan panitianya juga harus jelas, kalau bisa ada nama-nama yang dianggap mempunyai power sehingga dapat menjadi sebuah titik berat bagi bagi para donatur untuk menyetujui kegiatan tersebut. Lalu ada rincian jadwal kegiatan, ada metode pelaksanaan, dan ada peta risiko. Selanjutnya penutup intinya berisi tentang perencanaan kegiatan. Dikatakan di sini ada rayuan lah, dibilang seperti itu supaya nanti ada ketertarikan sponsor atau donatur untuk mengikuti acara kita. Daftar pustaka adalah bagian penting dan merupakan bagian yang bertulis atau yang ditulis dengan rujukan yang kita miliki untuk membuat sebuah proposal. Nah, di sini ada contohnya, nanti akan saya bagikan di komentar YouTube atau nanti akan saya bagikan di LMS dan grup kelas supaya rekan-rekan bisa melihat secara langsung apa yang sebenarnya atau contoh nyata dari kegiatan proposal kegiatan. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan topik? Yang pertama, topik dibuat harus sesuai dengan bidang yang ditekuni. Nah, kita kan ada di bidang ekonomi, pendidikan ekonomi, maka kalau bisa bahasannya tentang pendidikan atau ekonomi, atau bisa juga pendidikan ekonomi. Lalu kedua, topik yang diangkat setidaknya harus mempunyai nilai manfaat. Nah, di sini harus ada manfaatnya. Jangan sampai topik yang diangkat tidak mempunyai manfaat. Lalu topik yang ketiga, novelty atau kebaruan. Jangan sampai ini kegiatan yang itu-itu saja. Nah, makanya tidak ada unsur plagiasi. Kalau bisa tidak ada unsur plagiasi seperti itu. Keempat, suatu topik yang dipilih akan lebih baik jika masuk dalam jangkauan peneliti. Nah, ini dia, jangan sampai nanti teman-teman membahas tema yang jauh dari jangkauan teman-teman. Jauh dari jangkauan teman-teman itu mungkin dari temanya, lalu dari tempatnya, jangan jauh-jauh dari teman-teman. Jadi kalau bisa temanya di antara pendidikan ekonomi, lalu tempatnya dekat dengan teman-teman sehingga teman-teman tidak perlu repot-repot untuk jauh, pergi ke tempat yang jauh. Lalu yang kelima, menjelaskan jika topik penelitian didasarkan merupakan permasalahan yang butuh untuk dijelaskan, dipecahkan, dan dideskripsikan. Jadi intinya penting untuk mencari masalah yang butuh untuk dipecahkan. Jangan sampai nanti masalah tersebut sudah punya solusi. Kalau sudah punya solusi, tidak perlu lagi ada kegiatan atau membuat proposal kegiatan seperti itu. Selanjutnya di sini ada brainstorming. Ya, kita harus banyak baca supaya kita juga mengetahui kira-kira apa solusinya dan kita akan terapkan pada proposal kita. Lalu melihat masalah-masalah yang hangat diperbincangkan, lalu kita harus diskusi dengan teman-teman dan diskusi dengan dosen pembimbing supaya kita tidak seperti katak dalam tempurung. Banyak baca, banyak diskusi, banyak bertanya. Nah, itu penting supaya nanti
proposalnya jadi bagus seperti itu. Selanjutnya mendalami topik tersebut dengan cara banyak, ya tadi bisa, dari sumber-sumber, lalu dari sumber-sumber, buku, bisa dari sumber-sumber, jurnal, bisa dari, surat kabar dan sebagainya. Lalu menentukan topik topik yang lebih spesifik, tahapannya untuk membuat supaya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu meluas sehingga masalahnya sempit saja. Misalkan meneliti tentang pengaruh Covid pada kehidupan sosial masyarakat. Nah, ini bisa lebih memilih pada subjek spesifik, misalkan mahasiswa, berarti kan pengaruh Covid pada kehidupan mahasiswa, ya seperti itu aja. Berarti yang diteliti cuma mahasiswa atau siswa sekolah, jadi cuma siswa sekolah atau masyarakat di suatu komunitas. Misalkan, saya mau meneliti pengaruh Covid pada kehidupan masyarakat di, Depok misalkan. Nah, Depok itu sebelah mananya Depok, misalkan satu kelurahan atau satu kecamatan boleh saja, seperti itu. Supaya lebih spesifik dan lebih, menjurus, supaya lebih sempit, supaya tidak terlalu lebar masalahnya atau terlalu luas. Kalau terlalu luas atau terlalu terlalu lebar, maka teman-teman akan kesulitan dalam proses, pelaksanaan, seperti itu. Nah, contohnya di sini kekerasan seksual di Universitas A, B, C, misalkan pencegahannya bagaimana. Nah, di sini, kita ubah menjadi bagaimana cara mencegah. Jadi dari kalimat yang, sifatnya pernyataan, diubah menjadi kalimat yang sifatnya pertanyaan. Nah, di sini. Nah, pertanyaan di sini kan berarti sebuah masalah. Nah, masalah di sini harus diselesaikan. Nah, di sini ada misalkan, nah di sini ada kita buat mind mapping atau peta berpikir. Nah, di sini ada di tengah di situ disampaikan ada mencegah kekerasan, seksual dengan cara keilmuan. Bagaimana caranya, cara membantu korban atau cara mencegahnya itu juga harus dijelaskan. Jadi banyak nih, cara mencegahnya seperti apa, cara membantu jika ternyata ada korbannya seperti apa, di mana harus dijelaskan, lalu mengapa, mengapanya juga harus dijelaskan. Jadi intinya sih, pertanyaan tentang mind mapping ini terkait dengan 5W+1H. Seperti itu ya. Jadi, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, dan lain sebagainya itu harus dijelaskan dan ini semakin banyak cabang yang termuat dalam mind mapping atau peta konsep. Nah, di sini akan semakin baik dalam proses proposal, pembuatan proposal. Lalu topiknya di sini pencegahan kekerasan seksual pada mahasiswa di Universitas ABC. Lalu kita harus mengembangkan topiknya. Topiknya di sini ada. Nah, di sini tadi hasil dari mind mapping. Hakikat mencegah. Mencegah itu apa sih? Hakikat kekerasan seksual itu apa sih kekerasan seksual? Lalu landasan hukum tentang kekerasan seksual itu apa? Lalu siapa saja yang menjadi korban kekerasan seksual itu juga kita harus cari. Lalu siapa saja yang dapat menjadi pelaku kekerasan seksual itu juga kita harus cari sampai pada proses bagaimana cara membantu korban. Nah, jadi hasil dari mind mapping di sini dituangkan dalam bentuk pertanyaan di sini. Selanjutnya lalu dikembangkan topiknya. Nah, di sini dikembangkan dari pertanyaan-pertanyaan ini langsung dikembangkan ke sini. Kekerasan seksual masih menjadi pergumulan bangsa Indonesia hingga kini. Saat ini menurut siaran pers Komnas Perempuan tentang catatan tahunan 2022 tercatat sebanyak 338.496 kasus kekerasan seksual yang telah diadukan pada 2021. Menurut data Catahu 2021 Komnas Perempuan, dalam kurun 10 tahun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, angka kekerasan seksual terhadap perempuan banyak mengalami peningkatan, mulai dari 105.103 kasus pada 2010 hingga mencapai 299.911 kasus pada 2020. Nah, di sini ada kenaikan 19,6%. Jadi di sini ada dijelaskan apa itu pencegahan, maaf, datanya dijelaskan di sini. Data kekerasan seksual dibahas dulu di sini. Kenapa datanya harus dibahas? Supaya kita tahu pentingnya untuk membahas masalah ini dalam sebuah proposal, seperti itu. Nah, di sini ada pembahasannya dan, demikian apa yang dapat saya sampaikan hari ini. Jadi terkait dengan proposal, ada 2 proposal di sini, proposal kegiatan dan proposal penelitian. Demikian apa yang dapat saya sampaikan hari ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam akademisi.